Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, menjelang waktu tidur, saya akan sajikan satu cerita untuk menemani teman-teman pendengar Ada Apa Gerangan. Kisah mistis yang akan saya bacakan kali ini adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang pengantin baru bernama Dullah. Dullah yang menganggur setelah menikah, tiba-tiba diajak bekerja oleh kedua temannya di sebuah proyek pembangunan gedung yang ada di Bogor. Namun ternyata, gedung yang dibangun oleh Dullah itu berada di alam gaib. Dan itu membuatnya harus berpisah lama dengan istri yang baru dinikahinya selama 3 hari. Padahal kan lagi panas-panasnya ya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kisah ini dialami Dullah yang waktu itu baru saja menjadi pengantin baru. Dullah yang kala itu tinggal di rumah orang tuanya di daerah Indramayu harus mengalami nasib sial karena harus berpisah dengan istrinya yang baru saja 3 hari dinikahinya. Dan lebih parahnya lagi, kesialan yang dialami Dullah itu berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib yang secara sengaja telah menjebaknya dan membawanya masuk ke dimensi alam lain. Hari itu, Dullah berpamitan pada istrinya untuk pergi ke rumah pamannya yang kemarin mengajaknya berjualan di pasar daerah setempat. Dullah memang tipe orang yang sangat rajin dan mau bekerja apapun selama pekerjaan itu baik dan hasilnya halal. Dan ketika sang paman mengajaknya untuk berjualan di pasar, Dullah pun menyambut hal itu dengan sangat gembira. Berangkatlah Dullah dari rumahnya menuju ke rumah pamannya yang berada di kampung sebelah pagi itu. Dengan yakin, Dullah pun melangkahkan kakinya tanpa merasakan keanehan apapun dalam dirinya. Sampai di sebuah pertigaan jalan, Dullah melihat mobil minibus yang terparkir tepat di pertigaan jalan dari arah Dullah datang. Dan di dalam minibus tersebut, Dullah melihat sudah banyak sekali orang yang berada di dalamnya. Setelah Dullah sampai di samping mobil minibus yang sedang terparkir di pertigaan jalan itu, Dullah mendengar suara seseorang yang dikenalnya memanggilnya dari dalam mobil tersebut. Menurut Dullah, orang itu adalah Tarman dan Ganda. 2 orang yang sudah dikenal baik oleh Dullah itu terus memanggil Dullah dan melambaikan tangannya dari jendela dalam mobil minibus itu. Tidak ada yang mencurigakan dari Tarman dan Ganda serta para penumpang lainnya pada saat itu. Semua tampak normal dan biasa saja di mata Dullah. "Dul, ikut kami saja ke kota. Ada proyek besar di sana," ujar Tarman dari dalam mobil minibus tersebut. "Proyek di mana, Man?" tanya Dullah yang mulai menghampiri Tarman dari samping mobil minibus itu. "Ada pembangunan gedung besar di daerah Bogor dan upah hariannya lumayan, Dul," balas Tarman dengan mantap. "Wah, boleh itu, tapi aku harus bilang dulu sama istriku, Man," jawab Dullah sambil menoleh ke arah jalan menuju ke perkampungan tempat tinggalnya. "Itu mah gampang, Dul. Kau bisa izin nanti setelah dapat uang makan dari mandor proyek di sana. Yang penting sekarang kita berangkat dulu aja," sahut Ganda yang membuat Dullah semakin tertarik dengan tawaran bekerja di sebuah proyek di daerah Bogor. "Gaji hariannya lumayan, Dul. 3 kali lipat dari gaji harian di kampung," imbuh Tarman meyakinkan. "Ya sudahlah, aku ikut," jawab Dullah dengan yakin. Ganda pun terlihat berjalan ke arah pintu minibus dan membukakan pintu mobil tersebut, lalu meminta Dullah segera masuk karena mobil itu akan segera berangkat. Ketika Dullah masuk ke dalam mobil minibus yang sudah penuh dengan orang yang akan bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat tersebut,
Dullah pun duduk di samping Ganda. Tapi anehnya, setelah dia duduk, dia merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Dan ketika mobil minibus yang ditumpanginya mulai berjalan, Dullah pun mulai tertidur dengan sangat pulas. Entah sudah berapa lama dia tertidur. Tiba-tiba saja Ganda membangunkannya dan mengajaknya untuk turun dari dalam mobil minibus tersebut. Dullah yang sempat kaget mulai mengikuti langkah Ganda yang berjalan di depannya. "Sudah sampai Anda?" tanya Dullah yang merasa sangat bingung dengan tempatnya berada. "Udah Dul, lihat tuh, di sanalah kita akan bekerja nantinya. Sekarang kita istirahat dulu di tempat yang udah disediakan," jawab Ganda menjelaskan. "Loh, Tarman di mana Anda?" tanya Dullah sambil menoleh ke kiri dan ke kanan mencari Tarman yang merupakan tetangga dari desa sebelah tempat tinggal Dullah. "Tarman di ujung, dia tinggal di sana Dul," jawab Ganda sambil terus melangkah ke sebuah rumah kecil yang bangunannya mirip dengan sebuah bedeng tempat para pekerja proyek biasa tinggal. "Ini tempat kamu istirahat Dul, besok kita berangkat ke proyek itu sama-sama. Sekarang kamu istirahat aja dulu di sini," imbuh Ganda menjelaskan pada Dullah. "Lah terus kamu tinggal di mana Nda?" tanya Dullah yang merasa tidak nyaman ketika harus berada di tempat asing itu sendirian. "Aku ada di bangunan sebelah sana. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu menginap di tempatku. Sekarang kau di sini dulu dan beristirahatlah supaya besok kau siap untuk mulai bekerja," jawab Ganda yang segera berpamitan dari tempat mereka berada. Dullah yang mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan di sekitarnya pun mau tidak mau melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang telah disediakan untuknya. Langit yang terlihat kelabu di sana membuat Dullah teringat akan istrinya yang baru 3 hari dinikahinya. Dullah pun mulai merasa menyesal atas keputusannya saat itu yang tanpa pikir panjang mau ikut bersama Tarman dan Ganda. Karena Dullah juga akan berpisah dengan istrinya untuk waktu yang dia sendiri belum ketahui. Hari pertama dia bekerja di tempat yang menurutnya sangatlah aneh pun dimulai. Dullah bersama banyak orang bekerja seperti layaknya orang-orang yang bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung-gedung bertingkat pada umumnya. Tapi hal yang membuat Dullah mulai tidak nyaman adalah di tempatnya berada saat itu, dia sama sekali tidak melihat matahari. Yang dia temui hanyalah langit kelabu dan suasana sejuk tanpa sedikit pun sinar matahari. Singkat cerita, Dullah yang dari hari pertama sudah menandai keberadaannya di tempat itu dengan mengguratkan satu garis pada dinding rumah yang ditempatinya seorang diri, sudah mendapati 7 garis di balik dinding tersebut. Dia yang merasa sudah tidak betah dan ingin segera bertemu dengan istrinya, mulai memberanikan diri bertanya pada Nenek Simah yang setiap hari mengantarkan makanan ke tempat dia tinggal. Nenek Simah yang bertugas membangunkan Dullah di pagi hari sambil membawakan sarapan untuknya dan juga kembali mendatangi Dullah sepulangnya dia bekerja di proyek pembangunan gedung tersebut, hanya tersenyum ketika Dullah yang merasa bingung dengan tempatnya berada, menceritakan keinginannya dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ditemuinya selama berada di tempat itu. "Maaf Nek, nama daerah ini apa ya? Saya merasa seperti aneh di tempat ini Nek," tanya Dullah sepulangnya dia dari bekerja. "Sudahlah Nak, kamu tidak akan percaya kalau nenek ceritakan yang sebenarnya. Sekarang makanlah makananmu dan beristirahatlah setelah itu," jawab Nek Simah yang segera berlalu pergi dari rumah kecil tempat Dullah berada. Dullah yang kesal mendengar jawaban dari Nek Simah pun menggerutu sendiri sambil mulai memakan makanan yang sudah ada di hadapannya. Dan setelah itu Dullah merasa kantuknya datang dan segera masuk ke dalam bangunan tempat tinggalnya yang dengan sendirinya menjadi terang ketika langit gelap dan cahaya di rumah itu menghilang ketika hari telah berubah menjadi siang. Di hari ke-8 Dullah bekerja di tempat tersebut. Dia yang penasaran dengan keberadaan Tarman dan juga Ganda yang tidak lagi ditemuinya semenjak dia berada di tempat itu pun segera mencari keberadaan teman yang menjadi tetangga kampungnya. Tapi setelah seharian Dullah mengelilingi bangunan yang sudah berdiri beberapa lantai itu, dia tidak dapat menemukan keberadaan Tarman dan juga Ganda. Khawatir dengan keadaannya saat itu, Dullah pun memberanikan diri bertanya pada seseorang yang sedang membersihkan lantai di sebuah ruangan di lantai dasar bangunan tersebut. Tapi
Orang yang juga bekerja di sana tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang ditanyakan oleh Dullah. Karena merasa kesal, Dullah pun langsung menendang ember kaleng yang ada di hadapan orang tersebut. Tapi, hal mengerikan yang tidak pernah dibayangkan oleh Dullah pun terjadi. Merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Dullah, orang yang bersama Dullah di sebuah ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah orang yang tidak dikenal Dullah itu tiba-tiba berubah menjadi pucat, dan dari kedua matanya, hidung dan juga telinganya mengeluarkan darah segar yang berbau sangatlah anyir. Dullah yang sangat tersentak pun perlahan menjauh dari orang yang terlihat sangatlah menakutkan itu. Tubuh orang yang tadinya kering sama sepertinya perlahan terlihat basah kuyup dan meneteskan air yang sangat banyak. Selain itu, kulit tubuh dari orang yang berubah menjadi sosok mengerikan itu kini perlahan mengelupas dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dullah yang sangat ketakutan pun mulai berlari keluar dari dalam ruangan tersebut dan bergegas keluar dari dalam proyek gedung tempatnya bekerja. Puluhan pasang mata dari orang-orang yang bekerja di proyek tersebut memandang tajam ke arah Dullah yang berlari sambil berteriak ketakutan. Tapi langkah Dullah terhenti oleh sosok Tarman yang tiba-tiba saja muncul dan mencoba menenangkan Dullah. Tarman mengatakan Dullah harus kembali ke tempatnya bekerja saat ini, karena akan ada pengecekan pekerja yang akan dilakukan oleh Mandor Garda. Menurut Tarman, Mandor Garda itu adalah sosok yang tegas dan tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang tidak mentaati peraturan di tempat itu. Jadi, Tarman menyarankan jika dia ingin pulang, maka Dullah harus cepatnya kembali bekerja tanpa harus merisaukan apapun yang terjadi di tempat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Dullah pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Tarman. Walau sebenarnya Dullah sudah tidak berniat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya Dullah di lantai atas tempat di mana Dullah ditempatkan oleh orang yang mengatur para pekerja di sana, dia menyaksikan sendiri betapa menakutkannya sosok Mandor Garda yang mendatanginya di sebuah ruangan tempatnya mengerjakan pekerjaannya. Sosok Mandor Garda adalah sosok manusia, tapi tubuhnya sangatlah besar dan memiliki punggung yang terlihat bergerigi di balik pakaian yang dikenakannya. Sosok Mandor Garda adalah sosok yang sangat ditakuti di tempat itu. Hal itu disaksikan sendiri oleh Dullah ketika semua orang yang ada di ruangan tersebut hanya menundukkan kepala ketika Mandor Garda ada di sana. Hari itu merupakan hari terpanjang bagi Dullah yang sudah tidak ingin bekerja lagi di sana. Tapi dia yang teringat dengan perkataan Tarman mau tidak mau harus terus melaksanakan kegiatannya selama Mandor Garda mengawasinya. Sekilas Dullah melihat keanehan lagi pada sosok Mandor Garda yang tingginya melebihi tubuh Dullah. Dullah melihat ada sisik putih di balik pakaian Mandor Garda yang tersibak. Sisik putih itu terlihat memenuhi dada bidang dari Mandor yang memiliki wajah sangatlah seram itu. Dullah yang mulai meyakini bahwa dirinya berada di sebuah tempat lain, atau tepatnya alam lain, terus menundukkan kepalanya dan terus melakukan pekerjaannya hingga lonceng keras tanda berakhirnya waktu bekerja pun terdengar. Hari itu pun menjadi hari yang sangat aneh bagi Dullah yang biasanya keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah ceria. Tapi hari itu Dullah keluar dari dalam bangunan tersebut dengan wajah tertunduk dan rasa takut yang menyelimutinya. Hal itu terjadi karena Dullah melihat semua orang yang akan kembali ke tempat mereka beristirahat itu berjalan dengan wajah tertunduk dan tubuh yang sangat lemah. Orang-orang itu tidak lagi terlihat seperti orang normal pada umumnya. Mereka malah terlihat seperti zombie yang berjalan sangatlah lamban serta dengan kepala tertunduk. Dullah yang melihat keanehan tersebut mulai menundukkan wajahnya sambil sesekali melirik ke arah orang-orang yang dilaluinya. Sama seperti yang dilihatnya tadi, Dullah pun kini melihat semua orang yang bekerja di tempat itu berwajah pucat dengan kulit yang mulai mengelupas. Bahkan Dullah pun mulai melihat orang-orang di sana menjadi basah kuyup dan berjalan tidak tentu arah. Sesampainya Dullah di bangunan tempat beristirahatnya, dia pun sengaja menunggu Nenek Simah yang akan datang membawakan Dullah makanan. Tapi hari itu Nenek Simah tidak datang ke tempat Dullah dan digantikan oleh lelaki tua bernama Pak Brata. Wajah Pak Brata terlihat sangat bengis ketika mengantarkan makanan untuk Dullah
yang saat itu masih duduk melamun di depan bangunan tempatnya tinggal. Pak Brata pun mengatakan pada Dullah untuk tidak lagi memikirkan hal-hal aneh di tempat ini, karena Dullah akan sangat tersiksa jika dia tidak mengikuti peraturan di tempat ini. Langit pun mulai gelap dan Dullah pun masih duduk di serambi bangunan tempatnya berada. Dullah terus memikirkan istri dan keluarganya yang pasti sangat kebingungan dengan kepergiannya. Hari itu, Dullah yang tidak langsung memakan makanan yang diantarkan untuknya tidak merasakan kantuk walau hari telah gelap. Dullah pun tidak masuk ke dalam bangunan rumah yang ditempatinya seperti biasa, karena dia merasa sangat menyesal hari itu. Ketika Dullah termenung seorang diri di serambi depan bangunan rumahnya, tiba-tiba saja Nenek Simah datang menghampirinya. Nenek Simah meminta Dullah menutup pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu, agar para penjaga tidak mencurigai Dullah saat itu. "Tutup pintu rumahmu, ayo ikut aku," ujar Nenek Simah yang membuat Dullah terkejut. "Ikut kemana, Nek?" tanya Dullah dengan penuh tanda tanya dalam benaknya. "Aku akan menceritakan di mana keberadaanmu saat ini," balas Nenek Simah yang segera pergi dari hadapan Dullah. Dullah yang sangat senang mendengarnya lalu berdiri dan menutup rapat pintu bangunan rumah tempat tinggalnya dan bergegas menyusul langkah Nenek Simah. Nenek Simah pun membawa Dullah ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, dan ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang sedang menunggu Nenek Simah. Orang-orang yang terlihat sangat pucat itu hanya terdiam dengan tatapan kosong ke arah bawah. "Sepertinya kau sudah merasakan kejanggalan di tempat ini, Nak," ujar Nenek Simah sambil mempersilakan Dullah duduk di sebuah kursi di samping orang-orang yang lebih dulu ada di tempat itu. "Iya, Nek. Apakah benar saat ini saya bukan berada di alam saya?" tanya Dullah dengan wajah murungnya. "Benar, Nak. Saat ini kau berada di alam gaib di bawah kekuasaan Ratu Siluman Buaya," jawab Nenek Simah yang sontak membuat Dullah terkejut. "Lalu bagaimana saya bisa kembali ke alam saya, Nek?" tanya Dullah penasaran. "Sebelum bangunan tersebut selesai, kau tidak akan bisa kembali ke alammu, Nak, sama seperti mereka yang ada di sampingmu," jawab Nenek Simah sambil memandang orang-orang yang ada di sebelah Dullah. Orang-orang yang ada di dekatnya itu sudah lebih dulu terjebak di alam gaib tersebut tanpa bisa kembali ke asalnya. Dan karena orang-orang itu masuk ke alam gaib bersama tubuhnya, maka dengan cepat orang-orang itu mati dan terjebak di sana. Mereka adalah orang-orang yang dibawa masuk ke alam ini secara langsung oleh para siluman yang memang sedang mencari banyak manusia untuk dipekerjakan di tempat ini. Tapi sayangnya mereka tidak segera menyadari bahwa di tempatnya berada saat ini bukanlah alam nyata. Mereka sangat menikmati apa yang mereka dapati di tempat ini, hingga akhirnya mereka mati dan akan terus berada di sini selama-lamanya, ujar Nenek Simah menjelaskan. Dullah yang mendengar apa yang telah diceritakan Nenek Simah pun mulai gemetar ketakutan. Dia pun mulai membayangkan akan kehilangan kehidupannya dan akan terjebak selamanya di alam gaib tersebut. "Lalu, apakah Nenek adalah bagian dari makhluk-makhluk yang memang tinggal di alam ini, Nek?" tanya Dullah dengan nada suara gemetar. "Betul, tapi aku adalah makhluk rendahan yang hanya ditugaskan untuk memberi makan kepada orang-orang yang baru datang dari dunia nyata," balas Nenek Simah sambil menatap wajah orang-orang yang telah menjadi korban kejahatan makhluk gaib yang membawa mereka ke alamnya. "Lalu apakah ada cara supaya saya bisa keluar dari tempat ini, Nek?" tanya Dullah dengan air mata yang mulai keluar membasahi kedua pipinya. "Ada, Nak, tapi hal itu tidak mudah," jawab Nenek Simah sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan tempatnya berada. "Tolong beritahu saya, Nek, bagaimana caranya supaya saya bisa kembali ke dunia saya?" pinta Dullah dengan wajah yang terlihat sedih. "Syaratnya adalah kau tidak boleh lagi memakan apapun yang ada di tempat ini. Buanglah makanan yang diantar oleh orang tua itu, dan pastikan dia tidak mengetahui kalau kau telah membuang makanan yang diantarnya," ujar Nenek Simah menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Nenek Simah, Dullah pun merasa senang dan merasa siap untuk melakukannya. Walaupun harus kelaparan,
tapi Dullah rela asal tidak mati di tempat antah berantah seperti ini. Dullah yang ingin segera kembali ke alamnya pun mulai membuang semua makanan yang diantarkan oleh kakek Brata, yang entah mengapa kakek itu dapat menggantikan sosok nenek Simah yang biasanya mengantarkan makanan untuk Dullah saat itu. Sejak malam itu, Dullah tidak lagi memakan makanan yang diantarkan kakek Brata. Tapi anehnya, Dullah tidak merasakan kelaparan seperti di dunia nyata, walau Dullah tidak memakan dan meminum apapun di sana. Setelah 3 hari tidak memakan apapun di sana, penglihatan asli Dullah pun mulai terbuka. Kini Dullah dapat melihat sosok-sosok asli orang-orang yang bekerja bersamanya di dalam bangunan gedung bertingkat itu. Dullah yang berada di sebuah ruangan bersama 5 orang lainnya yang juga sedang mengerjakan pekerjaan di ruangan itu, mulai mendapati hal-hal aneh. Pria bertubuh kecil yang memang setiap harinya menggunakan pakaian yang sama itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Selain memiliki wajah pucat dan darah yang keluar dari sudut lubang yang ada di kepalanya, sosok orang yang sudah beberapa hari bekerja dengannya itu terlihat basah kuyup. Hal itu sontak membuat Dullah ketakutan. Tapi dia yang sudah diberitahu oleh nenek Simah pun harus menahan rasa takutnya dan menghadapi apapun yang akan terjadi di tempatnya berada. Sosok pengawas yang bergantian mengawasi para pekerja pun mulai terlihat aneh di mata Dullah. Kadang Dullah melihat tangan pengawas yang datang ke ruangan tempatnya bekerja itu, berkuku panjang dan hitam serta memiliki sisik. Kadang juga Dullah melihat sosok pengawasnya menjulurkan lidahnya yang hitam dan bercabang 2 itu. Dullah yang sebenarnya sudah tidak tahan dengan hal-hal aneh yang dilihatnya, ingin menyerah saja. Tapi keinginannya yang besar untuk kembali ke alamnya itu membuatnya terus membiasakan diri dengan hal-hal aneh yang telah ditemuinya. Setelah 7 hari Dullah tidak makan dan tidak minum di alam itu, dia pun mulai dicurigai oleh kakek Brata yang merasa aneh dengan sikap Dullah. Malam itu, ketika Dullah sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah tempat Dullah berada pun diketuk oleh Pak Brata, Tarman, dan juga Ganda. Ketiga orang tersebut meminta Dullah untuk keluar dari dalam rumahnya. Tapi Dullah memilih diam, tidak menjawab panggilan Tarman dan juga Ganda yang terdengar terus memanggilnya dari arah luar. Dullah memilih untuk tetap diam dan bertahan di tempatnya berada saat ini. Suasana pun kembali terdengar hening setelah Tarman, Ganda, dan juga kakek Brata pergi dari depan bangunan rumah yang menjadi tempat Dullah beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, datang nenek Simah yang juga mengetuk pintu rumah tempat Dullah berada serta terus memanggilnya dari arah luar. Dullah yang awalnya merasa senang karena nenek Simah mendatanginya segera bangkit dari tidurnya dan bergegas menuju ke arah pintu rumahnya tersebut. Tapi dia yang mencium bau anyir darah serta bau bangkai yang sangat menusuk segera menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke tempatnya berbaring. Bukan tanpa sebab Dullah melakukan hal itu, tapi dia pernah mencium sesuatu yang sama ketika Dullah dihampiri Ganda ketika sedang bekerja. Dan Dullah pun merasa yakin bahwa aroma busuk dan anyir yang diciumnya itu adalah sosok Ganda yang mencoba membuatnya keluar dari dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Dullah pun tertidur karena rasa kantuk yang sangat berat mulai mendatanginya. Di tengah rasa kantuknya itu, tiba-tiba saja dia mendengar samar-samar suara azan menggema di sekitarnya. Dan tidak lama berselang, Dullah melihat langit-langit di bangunan rumah tempatnya tinggal mengeluarkan cahaya. Dullah yang tidak kuasa menahan rasa kantuknya tersebut berusaha bangkit untuk berdiri karena dia merasa sudah mendapati jalannya untuk kembali ke dunia nyata. Ketika Dullah sedang berjuang melawan rasa kantuknya tersebut, tiba-tiba saja pintu bangunan rumah yang ditempatinya itu terdengar terbuka secara paksa. Suara keras itu sontak membuat Dullah terkejut dan membuatnya semakin memacu dirinya untuk segera bangkit dan meraih cahaya yang membentuk lingkaran yang berada tidak jauh dari tempatnya saat ini. Ketika langkah kaki besar terdengar datang ke arahnya, Dullah pun mulai dapat berdiri dan melompat ke arah cahaya yang berada di atas langit-langit rumahnya tersebut. Seperti mendapatkan kekuatan, Dullah pun dapat melompat tinggi dan meraih cahaya putih berbentuk lingkaran tersebut. Tapi ketika sebagian tubuh Dullah sudah berada di alam dunia,
tiba-tiba saja ada yang menarik kakinya dari arah bawah yang masih merupakan alam gaib tersebut. Dullah yang sebagian tubuhnya kembali turun dan hanya menyisakan kedua tangan yang berpegangan pada bebatuan tersebut, tiba-tiba saja menjawab azan yang didengarnya. Pada saat itu, azan subuh yang didengarnya sudah sampai pada kalimat Hayya 'alal falah, dan Dullah pun segera berkata, La haula wala quwata illa billah. Setelah Dullah mengucapkan kalimat tersebut, tubuh Dullah pun seakan menjadi ringan dan dapat terus merangkak ke arah atas, hingga akhirnya Dullah dapat sepenuhnya berada di dunia nyata. Kala itu hari masihlah gelap, dan Dullah pun mulai mendengar suara alam di sekitarnya, terutama suara aliran air sungai yang cukup deras. Dullah yang merasa heran dengan keberadaannya saat ini, memilih berdiam diri di bebatuan tengah sungai tempatnya menembus alam gaib tadi. Dan ketika hari mulai terang, barulah dia menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam tersebut menuju ke tepian. Sesampainya Dullah di tepian sungai, dia pun mencari jalan menuju ke perkampungan. Dan tidak lama kemudian, Dullah pun bertemu dengan bapak-bapak yang sedang berkebun di daerah tersebut. Dullah menanyakan tempatnya berada saat itu, sempat dibuat tercengang dengan jawaban dari orang yang ditemuinya, karena orang itu mengatakan bahwa Dullah saat ini berada di daerah Bogor di pinggiran aliran sungai Ciliwung. Kamu dari mana, Jang? Tanya bapak-bapak Parubaya yang merasa asing dengan Dullah saat itu. Saya dari Indramayu, Pak, jawab Dullah sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kamu dari Indramayu? Kok bisa sampai di sini, Jang? Gimana ceritanya? Tanya bapak yang bernama Pak Kosim tersebut. Saya diajak teman saya bekerja di sebuah proyek, Pak. Tapi ternyata proyek tersebut bukanlah di dunia nyata. Proyek gedung besar itu ada di alam gaib, Pak, jawab Dullah yang sedang memegang gelas berisi air putih yang baru saja diberikan oleh Pak Kosim. Kalau cerita kamu benar, kamu sudah diambil oleh siluman buaya penguasa sungai ini, Jang, balas Pak Kosim yang wajahnya terlihat sangat keheranan dengan apa yang telah diceritakan Dullah tadi. Sepertinya iya, Pak, karena saya melihat orang-orang yang bekerja bersama saya memiliki wajah sangat pucat, dan tiba-tiba saja orang-orang itu terlihat basah kuyup seperti orang yang tercemplung ke dalam sungai, Pak, imbuh Dullah menceritakan. Tapi apakah benar saat ini saya sudah berada di dunia nyata, Pak? Tanya Dullah sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Benar atuh, Jang, masa Bapak bohong? Kamu sekarang sedang berada daerah Bogor, dan sungai itu adalah sungai Ciliwung, Jang, jawab Pak Kosim sambil terus meyakinkan Dullah. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Saya harus segera pulang karena istri dan keluarga saya pasti sedang kebingungan mencari saya, ujar Dullah sambil bersalaman dengan Pak Kosim. Dullah yang menjadi linglung dan juga tidak mempercayai orang-orang yang ditemuinya, memilih berjalan kaki ke arah Kelapa II Depok untuk menemui temannya yang tinggal di sana. Dari pagi itu, Dullah harus menahan haus dan lapar hingga dia sampai di rumah Kang Jaman yang tinggal di daerah Kelapa II, Depok. Di sepanjang jalan dari Bogor hingga sampai di Depok, Dullah hanya berjalan sambil menundukkan kepalanya ke arah bawah. Dia hanya berhenti dan bertanya kepada orang yang ditemuinya arah ke Depok saat itu. Dan setelah 1 hari 1 malam berjalan, Dullah pun akhirnya dapat bertemu dengan Kang Jaman dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Kang Jaman yang mendengar kabar bahwa Dullah tiba-tiba saja menghilang dari kampungnya, langsung membawa Dullah untuk kembali ke Indramayu, karena Kang Jaman merasa kasihan pada keluarga dan juga istrinya yang baru 3 hari dinikahinya itu. Tangis bahagia pun akhirnya terdengar di rumah keluarga Dullah yang sudah 3 bulan ini mencarinya. Bahkan keluarga Dullah pun sudah pergi ke rumah kiai dan juga orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib di sana. Tapi semua orang yang didatangi keluarga Dullah mengaku tidak dapat menerawang keberadaan Dullah saat itu. Istri Dullah yang sudah pasrah dan ingin kembali ke rumah orang tuanya pun menangis bahagia dengan kembalinya orang yang sangat disayanginya itu. Hal yang sangat sulit dipercaya oleh orang-orang yang mendengar cerita dari Dullah adalah datangnya sebuah minibus yang sudah dipenuhi banyak orang saat itu. Orang-orang berpikir bahwa tidaklah mungkin makhluk gaib dapat mewujudkan minibus di alam nyata. Tapi percaya tidak percaya, memang itulah yang dialami Dullah. Karena sebelumnya Dullah juga pernah berada di tengah hutan Kalimantan
setelah dia melarikan diri dari tahanan polisi negara tetangga. Menurut seorang kiai di daerah sana, apa yang diceritakan Dullah adalah nyata. Bahkan mobil minibus yang membawa Dullah ke alam gaib itu memang ada dalam penglihatan Dullah. Tapi pada kenyataannya itu bukanlah sebuah mobil minibus, tapi hanya penglihatan dari Dullah saja. Dan Dullah pun saat ini masih diincar oleh makhluk-makhluk gaib yang mengajaknya ke alam itu. Dikarenakan pekerjaan Dullah di sana belumlah selesai, dan dia belum mendapatkan bayaran dari apa yang telah dikerjakannya. Akhirnya pihak keluarga Dullah pun meminta tolong pada kiai tersebut untuk membantu Dullah terbebas dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang masih mengincar Dullah. Dan setelah 1 bulan menjalin pengobatan serta ruqyah, akhirnya Dullah pun dinyatakan sembuh dan sudah terbebas dari incaran makhluk-makhluk gaib di sana. Dullah yang masih penasaran dengan apa yang dialaminya, lalu mendatangi temannya yang bernama Tarman dan juga Ganda. Tapi keduanya mengaku sedang berada di Jakarta ketika Dullah mengalami hal itu. "Sehari setelah hari pernikahan kamu, aku sama Ganda langsung berangkat lagi ke Jakarta, Dul. Jadi aku nggak tahu siapa yang kau bilang menyerupai aku itu," ujar Tarman sambil tersenyum ke arah Ganda. "Iya Dul, aku sama Tarman tidak bisa berlama-lama di kampung waktu itu karena proyek di kebun jeruk udah hampir selesai dan kami harus kembali ke sana untuk membereskan alat-alat kerja kami sekaligus mengurus uang bayaran kami waktu itu," sahut Ganda menjelaskan. Setelah mengingat-ingat kembali semua peristiwa yang dialaminya sebelum pengalaman pahit masuk ke alam gaib itu terjadi, Dullah pun teringat akan satu hal yang membuatnya bisa dibawa ke alam gaib yang berada di hulu sungai Ciliwung itu. Saat itu, Dullah yang sedang memancing di pinggir sebuah sungai di daerah tempat tinggalnya dihampiri oleh seorang lelaki tua yang menggunakan topi caping lebar. Saat itu Dullah tidak dapat melihat wajah sosok lelaki yang suaranya terdengar seperti suara seorang lelaki tua. Orang itu mengatakan bahwa sebaiknya Dullah bekerja dan tidak menghabiskan waktunya untuk terus memancing di sungai yang tidak ada ikannya tersebut. Dullah pun menjawab jika saat ini sedang sulit mencari pekerjaan, dan jika pun ada pekerjaan, gajinya belum tentu sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Kakek bertopi caping itu pun lalu menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup tinggi kepada Dullah, dan Dullah pun menyanggupinya. Tapi setelah sekian lama berlalu, kakek yang ditemuinya di pinggir sungai besar itu tidak juga mendatanginya kembali. Padahal waktu itu sang kakek berjanji bahwa nanti akan ada orang yang mendatangi Dullah dan mengajaknya bekerja. Mungkin yang datang dan membawa Dullah ke alam gaib tersebut adalah orang yang menjanjikan sang kakek waktu itu, karena kakek itu juga mengatakan bahwa pekerjaannya itu adalah proyek pembangunan sebuah gedung besar. Mengingat hal itu, bulu kuduk Dullah pun meremang, dan sejak saat itu Dullah tidak lagi berani memancing di sungai atau tempat manapun, karena dia takut akan kembali didatangi kakek yang telah menawarkan pekerjaan itu kepadanya. Beberapa bulan kemudian, Dullah bermimpi didatangi Nenek Simah. Nenek Simah menyampaikan pada Dullah jika dia menginginkan bayarannya selama bekerja di alam gaib tersebut. Dullah haruslah berpuasa selama 40 hari. Dan puasa yang harus dilakukannya berbeda dengan puasa-puasa biasanya. Dalam 40 hari itu, Dullah hanya diperbolehkan memakan 1 butir buah kelapa hijau yang harus dipetiknya sendiri, dan tidak diperbolehkan memakan makanan yang lainnya, dan tidak boleh menggauli istrinya selama dia berpuasa. Dan hasilnya akan didapatinya setelah Dullah selesai menjalankan ritual tersebut. Karena Dullah tidak dapat memanjat pohon kelapa, maka Dullah pun hingga saat ini belum pernah melakukan puasa yang telah disampaikan oleh Nenek Simah yang menjadi penolong Dullah ketika dia berada di alam gaib tersebut. Selain itu, Nenek Simah juga menceritakan tentang siapa sebenarnya Mandor Garda, yang tidak lain adalah Panglima Siluman Buaya yang memimpin pasukan dari kerajaan siluman tersebut. Sedangkan orang-orang yang ditemuinya di sana adalah orang-orang yang mati tenggelam di sepanjang aliran sungai tersebut. Tidak heran jika Dullah sering melihat sosok-sosok yang berada di sana tiba-tiba terlihat basah kuyup. Dullah yang merasa penasaran dengan sosok lelaki tua yang ditemuinya di pinggir sungai menggunakan topi caping sebelum dia masuk ke alam gaib itu pun bertanya kepada Nenek Simah. Nenek Simah pun mengatakan bahwa itu adalah sosok kakek Brata yang waktu itu pernah menggantikan Nenek Simah mengantarkan makanan ke bangunan tempat Dullah berada.
Sosok kakek Brata sepertinya sudah mengetahui jika Dullah berniat pergi dari tempatnya. Hingga akhirnya, sebelum Dullah menemukan jalan untuk kembali ke alam nyata, sosok kakek Brata sempat menahan dan menarik kaki Dullah. Beruntungnya Dullah mengucapkan kalimat yang dianggap Nenek Simah sebuah kalimat sakti. Karena ketika kakek Brata menarik kembali kaki Dullah dan berharap Dullah kembali terjatuh ke alamnya, tiba-tiba saja kakek Brata yang memiliki kesaktian tinggi itu terpental di saat Dullah mengucapkan kalimat tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Pak Amir yang tinggal di daerah Pasar Minggu, yang merupakan teman baik dari Dullah. Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Sekian, terima kasih. Itulah dia sebuah kisah mistis yang dialami oleh Dullah, bekerja di alam gaib. Ini harus hati-hati sih ya, kalau ada yang ngajak bekerja di luar kota. Tetap waspada pokoknya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.